Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu semuanya. Puji Tuhan, kita masih bisa beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Engkau masih memelihara kami, Engkau masih menyertai kami sehingga kami masih bisa beribadah kepadamu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau Allah yang menyertai, menolong kami sehingga kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tahun ini ujian kelulusan memang sudah dihapus karena situasi COVID-19 yang merambah di bangsa kita. Nah, tapi apa yang terjadi jika ada seseorang yang mengikuti ujian dan dia hanya membawa pensil, satu pensil saja. Dia tidak membawa pensil cadangan, dia tidak membawa penghapus, dia tidak membawa peraut pensil. Dan saat dia mulai mengisi soal, mengisi jawaban-jawaban, dan pensilnya patah, apa yang terjadi? Pasti dia akan panik, keringat dingin, dan dia mau pinjam ke teman yang lain, tidak bisa. Nah, walaupun dia sudah belajar, mungkin siang malam tidak tidur untuk belajar, dan dia bisa mengingat, mengetahui semua jawaban dari soal-soal ini, dia pasti tidak akan lulus. Kenapa? Karena dia tidak mampu menjawab soal, karena pensilnya patah dan dia tidak bawa persediaan apapun, dan dia akan gagal. Hal ini sama dengan apa yang dikisahkan Yesus di dalam Matius pasal 25 mengenai gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, di mana saat menanti mempelai pria datang, gadis-gadis ini walaupun membawa berita, tapi gadis-gadis yang bodoh tidak membawa persediaan minyak, hingga akhirnya tidak bisa masuk, tidak bisa masuk untuk merayakan, menyambut mempelai pria. Beberapa hari yang lalu kita sudah memperingati kenaikan Yesus ke surga. Yesus berjanji bahwa dia akan datang kembali dengan cara yang sama, dalam waktu yang tidak ada seorang pun yang akan tahu. Nah, yang Yesus ingin adalah kita bersiap-siap. Kita bersiap-siap. Kembali ke cerita tadi, mengapa gadis-gadis yang bodoh tidak bisa masuk? Kenapa anak yang mengikuti ujian tadi tidak bisa menyelesaikan ujiannya dengan baik? Karena mereka tidak mempersiapkan dengan baik. Mereka tidak membawa cadangan. Nah, demikian halnya dengan kita. Kita pun harus membawa cadangan. Kalau kita mau masuk ke dalam kemuliaan Tuhan waktu Tuhan datang, waktu Yesus datang 2 kali. Jadi ini berbicara bukan karena kita tidak boleh masuk karena kita melakukan kejahatan atau kita melakukan sesuatu yang berdosa, bukan. Ini berbicara tentang apa yang tidak kita lakukan, apa yang tidak kita lakukan. Nah, kurang persiapan. Kadang-kala kita membatasi diri kita puas dengan apa yang ada saat ini. Walaupun kita tahu kita bisa berbuat sesuatu yang lebih baik dari yang ada, tapi kita membatasi diri kita. Oh, ini cukup kok, ini cukup. Begini saja sudah cukup. Nah, hati-hati. Jangan sampai Kristus mendapati kita kurang persiapan. Jadi
dengan lebih baik. Jangan bersikap cuek, terlalu santai. Kita hanya memikirkan diri kita sendiri tanpa memikirkan apa yang kita bisa lakukan buat Tuhan. Kita hanya melakukan sesuatu yang biasa-biasa saja hanya untuk Tuhan. Beribadah ya biasa-biasa aja, melayani ya biasa aja. Yang penting pelayanan, yang penting kita berdoa, yang penting kita beribadah. Jangan. Karena kalau seperti itu berarti kita tidak siap. Kita kurang persiapan. Mari kita melakukan semuanya sebaik mungkin. Berdoa, kita beribadah sebaik mungkin. Kita berikan kualitas yang terbaik. Bahkan dalam hal-hal yang lain sekalipun, lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, sehingga kita benar-benar memiliki persediaan. Kita benar-benar siap saat Kristus datang. Bukannya kita bersantai, kita hanya melakukan hal-hal yang kita senangi, dan untuk sesuatu yang penting kita, aduh nanti dulu, belum waktunya, nanti saja. Dan tiba-tiba Tuhan datang. Jadi mari kita lebih fokus, lebih berkualitas dalam menjalani hidup kita, bukan hanya biasa-biasa saja, supaya saat Kristus datang, Dia mendapati kita menjadi hamba-hambanya, menjadi anak-anaknya yang siap sedia untuk kedatangan. Amin. Buat firman Tuhan, mari saat ini kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan, yang sudah mengingatkan kami untuk menjalani hari-hari kami dengan berkualitas, melakukan segala sesuatu yang terbaik, dan tidak membuang-buang waktu kami. Kami berdoa menyerahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan, baik Jemaat Mana Family dan juga PCC, kiranya Engkau menyertai, memberkati, dimanapun berada Tuhan, Engkau tolong. Kiranya kesehatan, kekuatan juga menjadi bagian kami Tuhan. Kami berdoa menyerahkan juga bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi Tuhan seluruh dunia ini Tuhan yang saat ini sedang berperang dengan COVID-19. Tolonglah kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu dan tolonglah kami. Kami juga berdoa, kami rindu Tuhan untuk kami bisa beribadah kembali di gereja, untuk kami bisa bertemu satu dengan yang lain Tuhan. Kiranya Engkau juga yang menolong supaya ini bisa terwujud, sehingga kami bisa kembali bersama-sama bersekutu Tuhan, memuji, memuliakan, beribadah kepadamu. Kami menyerahkan doa-doa kami ke dalam tangan-Mu, dan saat ini Tuhan, kami mau menerima berkat yang Kau sediakan bagi kami. Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Oleh karena itu diberkatilah engkau dalam setiap hal yang kau kerjakan. Tuhan sendiri yang buat semua menjadi berhasil. Tuhan yang membukakan tikap-tikap surga-Nya, mencurahkan segala berkat-berkat Allah penuh melimpah dalam hidupmu, sehingga engkau tidak akan berkekurangan. Tuhan yang menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Tuhan yang berkuasa dan senantiasa mengangkat engkau naik dan bukan turun. Oleh karena itu terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan penghiburan pengharapan Roh Kudus senantiasa menjadi milik usahamu. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang dua kali menjemput saleh-salehnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.